Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Wafi bin Yasin. Hari ini saya sedang berada di ujung utara kota Probolinggo, tepatnya di Kecamatan Wayakan. Hari ini saya sedang berada di kandang tim ilir-ilir, selain juga pemerhati kebudayaan kerapan sapi. Tim ini juga bisa dikatakan sebagai tempat jual beli sapi merah atau sapi Madura, dan saya nyampe ke sini tadi ada sekitar 20-an lebih sapi Madura. Selengkapnya saya akan bahas dengan Mas Torik selaku owner tim ilir-ilir. Ceritanya kenapa kok bisa sampai sebanyak ini sapinya, selengkapnya nanti saya akan bahas. Baik Mas Torik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas sampean hari ini? Alhamdulillah luar biasa, masih sehat selalu. Oh iya. Yang paling nih Mas, ceritanya kok bisa punya sapi sebanyak ini gimana? Yang saya lilir itu sapinya sepasang kecil waktu di lawan Simi Pro, kok tiba-tiba banyak sapi ini, gimana ceritanya? Ini saya sistemnya musiman. Selain saya bermain sapi kerapan, Ya. saya setiap tahun itu mempunyai agenda rutin. Setiap Idul Adha, saya selalu menjual belikan sapi kurban, yaitu sapi Madura, sapi merah, setiap tahunnya. Tapi setiap tidak harus setiap tahun, meskipun tidak setiap musim, meskipun tidak musim kurban, saya tetap jual beli sapi, yaitu di pasar. Oh, di pasar mana biasanya? Pasar Wonowasi. Ya. Oh, berarti banyak sapi ini tahunan Mas ya? Iya, Puncaknya tahunan, di tidak tiap hari, musiman ini, hanya musiman. Iya. Kalau hari biasa biasanya, kalau nggak Idul Adha berapa biasanya? Berapa Ya, sapi? hanya tiga. Oh. Iya, yang hanya kadang nggak ada sama sekali, tapi setiap minggunya itu pastinya ada 3 ekor gitu. Murni sapi Madura semua? Iya, kebetulan saya bidangnya di sapi merah atau sapi Madura, jadi saya lebih cenderung ke sapi Madura. Nah, ini pertanyaannya. Ya. Kan untuk anggaplah Idul Adha korban kan. Iya. Dan jenis sapi yang dikorbankan itu bebas. Bebas segala Merah, jenis, segala ya. jenis. Nah, Ya. kenapa kok bisa milih sapi merah untuk sampai lebih fokuskan lah? Kenapa kok gak milih limusin, terus sapi Bali, PO dan lain-lain? Kenapa? Iya. Karena begini Mas, dulu itu di Probolinggo ini orang-orang itu banyak yang berminat sapi PO. Dulu. Iya, karena kenapa? Satu, sapi PO, cuma orang kan cocok-cocok kan, seleranya kan beda-beda. Nah, ada yang suka limusin, brangos, PO, sapi Madura. Sapi putih itu kan sapi PO itu kan ya. Nah, karena dilihat dari postur tubuhnya, tinggi, panjang, kekar, kemudian punuknya ada lah itu. Dulu dulu. Dan saya punya niatan memang, karena saya itu lebih suka sapi Madura, saya punya misi. Bagaimana sekiranya di Probolinggo ini masyarakat sini itu suka sama kurban, ketika berkurban suka sama sapi Madura. Karena kenapa? Satu, sapi Madura itu menurut saya, karena saya juga tukang jagal ya, lemaknya sedikit, kemudian serat daging banyak. Jadi lebih banyak dagingnya daripada gaji, daripada lemaknya. Itulah, itu sapi Madura. Kemudian tulangnya lebih kecil daripada sapi lainnya, lebih banyak ke daging, seperti itu. Dan sapi Madura kuat dari segala cuaca. Jadi pokoknya all round sudah, segala cuaca, meskipun angin, panas, sapi Madura ini tahan. Tangguh lah istilahnya. Iya, tangguh. Selain dari ukuran dagingnya ukuran bagus, dagingnya ya, perawatannya mudah. Makanya sampai memilih sapi Madura. Madura, iya. Memulai bisnis ini Mas Torik, apa sampean mulai dari mana dulu, antara kerapan sapi dulu atau dagang sapi merah dulu? Saya dagang dulu. Dagang dulu saya. Dagangnya mulai kapan itu? Saya itu mulai dari lulus kuliah itu saya. Tahun 2000 bukan lulus kuliah, lulus sekolah SMA.
Lulus SMA saya sudah terjun di dunia persapian. Oh. Saya lulus SMA itu tahun 2012. Nah itu saya sudah mulai terjun di dunia persapian, sama orang tua saya sudah dilepas, harus belajar sendiri. Jadi saya sudah keluyuran cari sapi-sapi di petani, begini-begini. Akhirnya sampai sekarang alhamdulillah saya masih bisa mempertahankan bisnis ini. Ya, jadi turunan bisnisnya ya? Iya, awalnya ini memang dari orang tua saya, bapak saya almarhum. Cuma dulu itu 2 ekor, dulu itu kurbannya 2 ekor jualnya. Tapi alhamdulillah sekarang ada peningkatan. Ekspansi lah istilahnya. Iya, segitu. Jadi 2012 mulai anggap kalau bisnis sapinya sudah lama sebenarnya ya. Sudah lama. Sampai benar-benar terjun sendiri 2012 ya. 2012 saya sudah dilepas, orang tua saya sudah terima pasrah ke saya. Jadi saya sudah belajar sendiri. Agak campur nih ya antara anggaplah dunia bisnis, dunia budaya. Iya, memang saya suka memang dengan ya. Persapian. Enggak, maksudnya isi podcast ini antara usaha dan budaya. Usaha dan budaya. Kalau usahanya kan kayak gini. Kalau budaya kerapan sapi, itu saya ke budayanya dulu nih. Iya, kerapan sapi. Iya, monggo. 2012 mulai bisnisnya. Kalau kekerapan sapinya 2016. Saya lulus kuliah langsung saya terjun di dunia kerapan. Saya keren ya. Iya. Ini selain intelektual juga ke bisnis budaya ya gitu. Dengar-dengar juga kesibukan perharinya Mas Torik juga ada di suatu lembaga pendidikan ya? Ya, saya juga ngajar di SD saya. Iya. Pendidik, pengusaha, anggaplah pelestari budaya. Iya, sekalian melestarikan budaya Madura, kerapan sapi. Perlu ditiru teman-teman, khususnya yang muda-muda, anggaplah jangan banyak malas-malasan Mas Dodi. Iya, karena budaya ini kan harus dipertahankan. Nanti kalau sampai diklaim oleh negara lain ya apa nanti lah kan seperti itu betul. kan. Setidaknya ambil peran lah apakah kita itu mau fokus di pendidikan silahkan. Boleh, iya harus. Bisnis monggo. Kalau bisa semuanya Mas Tarik ya. Iya, keseimbangan harus ada. Iya, siap. 2016 baru pelihara sapi kerapan waktu itu. Iya, pelihara kerapan 2016 itu saya. Sampai sekarang kalau menurut saya. Tahun 2017 ke 18 itu saya vakum dulu. Iya, karena ada urusan dan lagi yang bantu-bantu sudah tidak ada. Jadi saya istirahat dulu 1 tahun, 2019 2020 sampai 21 saya masih sekarang terjun lagi gitu. Iya. Ke bisnisnya nih. Kalau bisnisnya nggak pernah vakum ya sejak kalau itu? Bisnis saya usahakan masih istiqomah. Ya, saya janji sudah sama almarhum orang tua saya ya apa sekiranya gitu. Oh ya. Terus ini Mas Torik, per tahunnya itu sama berhasil menjual berapa ekor sapi? Karena per musim dulu. Iya, per musim. Kemarin saya corona itu kemarin itu kan masih lockdown ya. Itu 17 dan tahun ini saya kayaknya hampir 30-an karena hampir 30-an. Bisa dikatakan tahun ini terbanyak ya? Iya, bisa dikatakan tahun ini ada peningkatan daripada tahun yang sebelumnya. Alhamdulillah. Disimpan dulu rokoknya biar lebih kayak mau nyumet rokok dari tadi. Oke. Lanjut. Oke. Mempersiapkan ini Mas Torik. Berapa bulan sebelumnya sampai mempersiapkan untuk mencari sapi-sapi Madura ini buat yang kurban ini? Iya. Kurang 1 bulan saya sudah keliling. Iya. Setiap hari itu? Setiap hari saya. Dan ada juga yang tukang nunjuk istilahnya pengadek lah. Nah, Edina Mas beda sampai jual lah. Punya orang lah ya. Punya orang. Saya keliling di petani-petani itu sudah Mas. Kadang sampai Lumajang saya carinya itu. Lumajang kurang Probolinggo. 1 bulan. Iya, Lumajang Probolinggo saya cari di pedesaan. Gitu. Saya sapi merah lah ya istilahnya. Intinya sapi merah. Cuma kalau saya itu bisa carikan sapi limusin tapi harus pesan.
pesan. Harus setelah pesan. pesanan baru Harus dicarikan. pesan saya carikan. Tapi selama ini saya tidak pernah dapat pesanan sapi limusin. Lalu sapi merah ya. Kecuali sapi merah. Kalau sapi merah saya pasti ada pesanan. Ada pesanan. Iya. Itu modal nih Mas Tori. Habis berapa? Ya meski muka habis yang dipersiapkan sampean. Iya. Ini perkiraan 350 lebih kalau nggak salah. Modal harus mempersiapkan dana 350. Tapi saya ada kadang sistem hutang. Kadang sistem hutang saya. Ke petani itu saya hutang boleh apa enggak. Kalau misalkan boleh nanti saya tambahi. Kalau misalkan enggak boleh tidak apa-apa, langsung saya ambil, langsung saya bayar gitu. Anggaplah saya saling rela ya. Iya, harus ada kesepakatan dari pihak-pihaknya itu. Betul. Gitu. Hari ini udah berapa yang sold out Mas Torik? Mas, hari ini. Kalau kemarin 3 ekor alhamdulillah. Kadang tidak sama sekali. Sisa berapa dari sekian jumlah? Masih sisa 2 ekor. Oh, 2 ekor dari berapa itu? Dari 24. Sisa 2 masih ekor sisa ya? di 2 ekor. Nanti bakal terjual juga enggak? Kira-kira Insya Allah. Biasanya saya malam takbir itu kebingungan sapi saya Mas. Malam itu Adha itu masih ada? Iya, kebingungan sapi saya. Mas tambah 1 gitu, Mas tambah 2 gitu. Nah di situ stoknya enggak ada. Sapinya kadang nggak ada gitu. Tapi saya berusaha. Ya apa sekiranya sapi itu harus ada. Supaya kenapa? Pelanggan biar tidak kecewa. Gitu. Iya. Pokoknya Gak mencoba mendatangkan langsung dari Madura Mas Torik? Ke pusatnya langsung sana, kan mesti banyak kan? Iya, karena ya apa Mas ya. Kalau di Madura satu saya channel belum ada. Terus pengalaman saya di Madura itu tidak pernah sama sekali. Oh ya, mungkin lewat tayangan ini Mas Torik. Mungkin nanti iya, teman-teman ada yang menawarkan. Yang menawarkan nanti saya kasih kotak persennya di bawah. Siap. Oke. Siapa tahu jadi mitra yang baik Mas Torik ya. Iya, boleh monggo. Jadi, mengatur waktu. Mengatur waktu. Bagaimana? Kalau antara pendidikan, kebudayaan dan juga usaha ini. Karena saya itu di SD, kan saya ngajar itu perkiraan jam 2. Jam 2 sudah nyampe rumah. Nah, selama saya tidak ada di kandang, nanti setiap sapi ini kan harganya kan sudah ada tersendiri. Nanti biar teman saya yang di kandang ini ngabari ke saya. Mas Torik, ada orang yang mau beli sapi yang nanti main video call. Nanti kalau kurang jelas, saya izin ke pimpinan saya untuk pulang sebentar minta. Jadi saya langsung ke sini gitu. Jadi seperti itu. Kan dekat saya kerjanya di sini selatan sini. Untuk kerapan sapinya gimana? Sementara waktu. Untuk sementara waktu saya istirahat dulu kerapan sapinya karena situasi dan kondisinya masih seperti ini ya Mas ya. Apa percuma kayaknya Mas kalau melihara. Eventnya belum ada Mas ini. Iya. Dengar pindah kandang Mas Torik ya, sapinya Mas Torik. Sementara saya pindahkan di rumahnya saudara saya di Sumberbulu sana. Tim apa itu? Tim Atol-tol. Mas Abbas ya. Mas Abbas. Ya, nanti saya pengen review sapinya satu persatu Mas Torik. Monggo. Mungkin ada pesan Mas Torik buat pemuda-pemuda lah ya istilahnya agar termotivasi untuk kedepannya juga selain ikut melestarikan kebudayaan kerapan sapi juga tidak malas-malasan juga entah mau bisnis pendidikan apa Mas Torik mumpung masih muda nih. Iya, mumpung masih muda gunakan waktumu sebaik mungkin. Karena waktu itu tidak bisa diputar kembali dan waktu itu sangat berharga. Mantap. Iya, waktu itu sangat berharga. Jadi lebih baik kita berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Nah, bersakit-sakit dahulu, senang-senang kemudian ya. Bersenang-senang kemudian. Cuma senangnya harus dikontrol dulu gitu. Jangan hari ini jangan malas-malasan lah ya. Iya, harus berusaha. Sebisa mungkin jiwa mudanya harus ada. Sebisa mungkin melakukan kesibukan entah apapun itu yang penting bermanfaat. Bermanfaat. Ya. Selain itu diselai dengan hiburan lah biar dak sepaneng. Nah, Yo hiburan nih, ngapain sama masih ada hiburan juga kah dengan kesibukan ini? Iya, ini
Ya apa Mas ya? Semuanya tertutup apa ya? Ditutup semua ini. Udah Mau terus? liburan ya apa? Karena kan lockdown masih. Kalau sampean sumpek gitu ngapain? Saya kalau Di- sumpek Ah. kadang ya touring gitu saya. Suka touring juga ya? Ya, saya Kantor ini touring. suka touring teman-teman. Ya, saya touring kadang keluar kota. Kota Iya. touringnya. Bawa siapa si Tiger. Ya, saya kan gabung Dikasih di nama apa sepedanya itu? kasih nama Tegar. Tegar. Saya kan ikut di lingkungan Persebian. Ya, Oh. Persebian. Jadi kadang teman-teman saya kalau saya dengar teman saya mau touring misalkan, kemudian saya ada waktu ya saya ikut gitu biar tidak sumpek-sumpek terus lah. Ya, Gitu. Oke, mungkin itu aja Mas Terik ya. Ya, Sedikit pembicaraan singkat lah. Mungkin ada manfaatnya buat penonton. Terima kasih dari saya Wahyu bin Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.